Perkenalkan, nama saya Christian Jericho. Saya akan mempresentasikan tentang deret bowen. Deret bowen atau lebih dikenal dengan deret reaksi bowen adalah suatu mineral yang terbentuk dari proses kristalisasi magma saat ia mendingin. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh geologi Glenn C. Bowen pada awal abad ke-20. Deret ini sangat penting untuk memahami proses pembentukan batuan beku atau perubahan komposisi mineral yang seiring berjalan waktu saat magma mendingin. Nah, prinsip dasar deret reaksi Bowen itu di deret reaksi Bowen menunjukkan urutan pembentukan mineral dari magma berdasarkan suhu dan komposisi kimianya. Saat kimianya mendingin, mineral-mineralnya terbentuk secara bertahap dengan mineralnya yang lebih kaya. Unsur-unsur seperti besi dan magnesium terbentuk pada suhu tinggi, sementara mineral yang lebih kaya, silika, terbentuk pada suhu yang lebih rendah. Nah, di sini ada dua bagian utama dari deret reaksi Bowen. Satu itu ada deret discontinuous atau terputus. Mineral-mineral dalam bagian ini saling menggantikan satu sama lain seiring dengan penurunan suhu. Ketika suhu turun, mineral yang terbentuk pada suhu tinggi tidak stabil dan akan berubah menjadi mineral lainnya. Dengan kata lain, satu mineral akan digantikan oleh mineral lain yang lebih stabil pada suhu yang lebih rendah. Nah, mineral dalam deret discontinuous ini meliputi seperti olivin, pyroxene, dan amphibol, dan ada juga mica biotite. Nah, untuk bagian keduanya itu ada deret continuous atau bisa bilang yang terus-menerus. Nah, berbeda dengan deret discontinuous di mana material menggantikan satu sama lain, mineral dalam deret continuous berubah secara tahap dalam komposisi seiring penurunan suhu tanpa ada perubahan total dalam jenis mineralnya. Nah, mineral utama dalam deret ini adalah plagioclase, feldspar, yang berubah komposisinya dari yang lebih kaya kalsium pada suhu tinggi menjadi lebih kaya natrium pada suhu rendah. Nah, urutan pembentukan mineral dalam deret reaksi Bowen itu seperti olivin berbentuk pada suhu sangat tinggi. Nah, kedua, pyroxene terbentuk pada suhu sedikit lebih rendah. Yang ketiga, amphibol terbentuk pada suhu sekitar 900 Celcius. Nah, yang keempat, mica biotite terbentuk pada suhu lebih rendah sekitar 700 derajat Celcius. Yang kelima, plagioclase atau feldspar dari kalsium pada suhu tinggi ke natrium pada suhu rendah. Keenam, mica muscovite terbentuk pada suhu yang sangat rendah sekitar 600 derajat Celcius. Yang ketujuh itu ada kuarsa terbentuk pada suhu yang sangat rendah sekitar 500 derajat Celcius. Nah, pengaruh terhadap permukaan batuan deret reaksi Bowen juga membantu menjelaskan bagaimana berbagai jenis batuan beku terbentuk. Berdasarkan komposisi mineral yang ada dua jenis utama batuan beku berdasarkan kandungan silika dan mineralnya. Yang pertama itu ada batuan beku seperti granit. Nah, batuan ini memiliki kandungan silika yang tinggi dan mineralnya seperti kuarsa dan mica muscovite yang berbentuk pada suhu rendah. Nah, batuan ini biasanya lebih terang warnanya dan mengandung lebih banyak mineral silikat. Nah, yang kedua itu ada batuan beku basah seperti basalt. Nah, batuan ini memiliki kandungan silika yang lebih rendah dan mineralnya seperti olivin dan pyroxene yang terbentuk pada suhu tinggi. Batuan ini cenderung lebih gelap warnanya dan mengandung lebih banyak mineral besi dan magnesium. Oke, kesimpulan kita hari ini itu seperti deret reaksi Bowen ini menjelaskan urutan pembentukan mineral saat magma mendingin. Berdasarkan suhu yang menurun, proses ini menggambarkan bagaimana mineral terbentuk secara bertahap, dan mineral yang kaya besi dan magnesium terbentuk pada suhu tinggi, dan mineral kaya silika ini terbentuk pada suhu rendah. Dan ada dua bagian utama dalam deret ini,
Direct discontinuous di mana mineral saling menggantikan, dan direct continuous di mana mineral berubah secara bertahap. Nah, konsep ini sangat penting dalam geologi karena membantu memahami pembentukan batuan beku, komposisi mineral, serta evolusi magma. Dengan memahami urutan kristalisasi ini, geologi ini bisa mengklasifikasi batuan beku dan memetakan proses geologis yang terjadi pada di bumi ini. Oke, sekian, terima kasih presentasi ini saya tutup. Terima kasih.